Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, mari kita belajar untuk melanjutkan memahami kandungan yang terdapat di suratul Fatihah ayat 1. Jadi suratul Fatihah, surat yang ke-1, terdiri dari 7 ayat yang turun di kota Makkah, tergolong surat Makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nama Tuhan adalah Ismul A'dham, nama yang paling agung, sebab nama tersebut mencakup seluruh sifat-sifatnya. Nama-nama yang disebutkan setelahnya merupakan sifat-sifat lafadz Allah, tidak memiliki asal kata sama sekali. Sifat Ar-Rahman lebih menyeluruh dan lebih umum daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman ditujukan bagi seluruh makhluk, baik di alam dunia dan juga termasuk mereka yang beriman di alam akhirat. Sedangkan Ar-Rahim ditujukan secara khusus bagi orang-orang mukmin. Ar-Rahman adalah nama yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita perhatikan makna yang terkandung di dalam suratul Fatihah ayat 1 ini. Surat Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan basmalah yang terdapat pada permulaan surat Al-Fatihah. Di antaranya pendapat itu yang termasyhur ialah 1. Basmalah adalah ayat tersendiri, diturunkan Allah untuk jadi kepala masing-masing surat dan pembatas antara satu surat dengan surat yang lain. Jadi dia bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surat yang lain yang dimulai dengan basmalah itu. Ini pendapat Imam Malik beserta ahli qiraat dan fuqaha ahli fikih Madinah, Basrah, dan Syam, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Sebab itu menurut Imam Abu Hanifah, basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam sholat. Bahkan Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali.
hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, saya sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak pula di akhirnya. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, basmalah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Dan pada surat An-Naml, surat ke-27, ayat 30, yang dimulai dengan basmalah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraat Makkah dan Kufah. Sebab itu menurut mereka basmalah itu dibaca dengan suara keras dalam sholat jahar. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu antara lain hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menurutnya hadis ini sahih. Dari Ummu Salamah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti berkali-kali dalam bacaannya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Menurut Ad-Darul Qutni, sanad hadis ini sahih. Abu Hurairah juga sholat dan mengeraskan bacaan basmalah. Setelah selesai sholat, dia berkata, saya ini adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Muawiyah juga pernah sholat di Madinah tanpa mengeraskan suara basmalah. Ia diprotes oleh para sahabat lain yang hadir di situ. Akhirnya pada sholat berikutnya Muawiyah mengeraskan bacaan basmalah. Kalau kita perhatikan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersepakat menuliskan basmalah pada permulaan surat dari surat Al-Quran kecuali surat At-Taubah, karena memang dari semula turunnya tidak dimulai dengan basmalah, dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menuliskan sesuatu yang bukan Al-Quran agar tidak bercampur aduk dengan Al-Quran, sehingga mereka tidak menuliskan amin pada akhir surat Al-Fatihah. Maka basmalah itu adalah salah satu ayat dari Al-Quran. Dengan kata lain bahwa basmalah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran. Lepas dari pendapat apakah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surat lain yang dimulai dengan basmalah atau tidak, sebagaimana disebutkan di atas bahwa surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Mereka yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak termasuk satu ayat dari Al-Fatihah memandang adalah salah satu ayat. Dengan demikian ayat Al-Fatihah itu tetap 7. Dengan nama Allah, maksudnya dengan nama Allah saya baca atau saya mulai.
Seakan-akan Nabi berkata, saya baca surat ini dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut nama saya sendiri, sebab ia wahyu dari Allah, bukan dari saya sendiri. Maka basmalah di situ mengandung arti bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah seorang pesuruh Allah yang dapat perintah menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Makna kata Allah adalah nama bagi zat yang ada dengan sendirinya atau wajibul wujub. Kata Allah hanya dipakai oleh bangsa Arab kepada Tuhan yang sebenarnya, yang berhak disembah, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Mereka tidak memakai kata-kata itu untuk Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa mereka yang lain. Sekarang kita lihat hikmahnya. Hikmah membaca basmalah. Seorang yang selalu membaca basmalah sebelum melakukan pekerjaan yang penting, berarti ia selalu mengingat Allah pada setiap pekerjaannya. Dengan demikian, ia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan selalu memperhatikan norma-norma Allah dan tidak merugikan orang lain. Dampaknya, pekerjaan yang dilakukan akan berbuah sebagai amalan ukhrawi. Seorang muslim diperintahkan membaca basmalah pada waktu mengerjakan sesuatu yang baik. Yang demikian itu untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang dikerjakan adalah karena perintah Allah atau karena telah diizinkannya. Maka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia mengerjakan pekerjaan itu dan kepadanya Dia meminta pertolongan agar pekerjaan terlaksana dengan baik dan berhasil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pekerjaan yang penting yang tidak dimulai dengan menyebut basmalah adalah buntung atau kurang berkahnya. Riwayat Abdul Qadir Ar-Rahawi. Orang Arab sebelum datangnya Islam mengerjakan sesuatu dengan menyebut Al-Lata dan Al-Uzza, nama-nama berhala mereka. Sebab itu Allah mengajarkan kepada penganut-penganut agama Islam yang telah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka mengerjakan sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama untuk memulai segala aktivitas kita, yaitu dengan membaca basmalah. Seperti misalnya kita mau keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Misalnya di surat 9 ayat 105, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu, dan katakanlah bekerjalah kalian, fasayarallahu, maka Allah akan melihat amalakum, pekerjaan kalian, wa rasuluhu, dan rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, wasaturadduna, dan kalian akan dikembalikan ila alimil ghaibi, kepada yang mengetahui al-ghaibi, yang gaib, wasyahadati,
dan yang nyata, fayunabbiukum, maka dia memberitakan kepada kalian, bima kuntum ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka hendaklah kita melakukan aktivitas kita dengan memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita mendatangkan keberkahan, yaitu tambahnya kebaikan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan itu Allah membukakan pintu-pintu barokahnya kepada kita, sehingga diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini menjadi orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana terdapat di surat Al-A'raf ayat 96. Mudah-mudahan negeri Indonesia yang kita cintai ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana firman Allah dalam surat 34 ayat 15. Dan kita semuanya akan menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin orang yang beriman dan takwa, yang sehingga para warga bumi ini juga menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita mendapatkan ampunan dari Allah, dan kita beserta keluarga besar kita dan umat ini terhindar dari siksaan api neraka. Surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6-8. Jaga diri, jaga keluarga besar kita dan umat ini dari siksaan api neraka dengan beriman dan takwa yang kokoh. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.